Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Hari ini kita akan sedikit review tentang pembelajaran mendalam atau yang sekarang sedang ngetren namanya adalah deep learning. Nah, pembelajaran mendalam ini ada kerangka kerjanya. Nanti dia akan mempengaruhi mulai dari RPP, mulai dari persiapan pengajaran, mulai dengan inti sampai dengan evaluasi. Yang pertama mulai dari dalam ini, ada pembelajaran mendalam. Jadi berpikirnya kita dari dalam. Yang pertama ada yang namanya dimensi profil kelulusan. Apa saja? Yakni ada yang namanya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dulu dinamakan dengan P3 atau profil pelajar Pancasila. Kemudian ada kewarganegaraan, ada kreativitas, ada kemandirian, kemudian ada bernalar kritis, kemudian ada kolaborasi. Nah, yang baru itu ada dua, yakni ada kesehatan dan komunikasi. Harapannya di sekolah itu juga mengajarkan tentang kesehatan. Misalkan adalah pembelajaran tentang kedewasaan dini atau untuk perempuan itu berarti remaja, pembelajaran tentang remaja, pembelajaran tentang reproduksi dini. Nah, biar tidak tersesat nantinya. Kemudian ada namanya komunikasi. Komunikasi ini juga harapannya dari kolaborasi menghasilkan komunikasi antar teman, antar guru, antar pengajar, kemudian guru dengan siswa, guru dengan pengawas, guru dengan wali kelas, guru dengan wali murid, sampai semuanya menyatu dalam komunikasi. Yang kedua ada namanya prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ini meliputi ada 1, 2, 3. Apa saja? Yakni bermakna. Jadi semua yang diajarkan itu ya harus bermakna. Kemudian ada yang menggembirakan dan juga ada berkesadaran. Ada kemarin dinamakan dengan joy apa ya? Joy apa ini? Joy learning atau joy fun ataupun berkesadaran. Mbungut agolean ya. Lali. Yang selanjutnya ada namanya pengalaman belajar. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran. Ada 3, yakni harus yang pertama memahami dulu. Memahami dulu. Kalau sudah memahami bisa mengaplikasikan. Memahami teori kemudian melaksanakan teori dalam suatu praktek namanya aplikasikan. Kalau sudah mengaplikasikan bisa merefleksi. Merefleksi ini bisa sambil mengevaluasi. Kalau sudah ada yang digunakan kemudian dievaluasi, ini kurangnya apa? Bisa digunakan pembelajaran kedepannya itu lebih baik. Kurang lebih kayak gitu ya. Selanjutnya ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini meliputi dari yang terlihat dari sekolah. Yang pertama ada namanya praktek pedagogik. Ini yang harus dikuasai oleh guru. Pengetahuan guru, misalkan guru matematika ya harus paham matematika kelas 10, 11, 12. Karena ada kalanya materi kelas 10 itu analisisnya atau prakteknya di kelas 12. Selanjutnya ada lingkungan pembelajaran, meliputi sarpras pembelajaran. Nah, misalkan ada TV yang besar seperti ini merupakan lingkungan pembelajaran. Ada kelasnya, ada internetnya misalkan, kemudian ada bangkunya, ada gurunya, ada kipasnya, ada AC-nya. Nah, itu masuk dengan lingkungan pembelajaran. Ada spidolnya. Selanjutnya ada pemanfaatan digitalisasi, seperti misalkan tiap kelas ada wifi-nya atau setiap siswa mempunyai HP. Kalau nggak punya HP berarti dikasih HP, atau siswa dikasih IP address untuk mengakses internet. Kemudian yang terakhir yakni kemitraan pembelajaran. Ini dulu digembor-gemborkan untuk SMK. Kemitraan bisa Dudi, kalau sekarang sudah merata ada namanya UKS, itu juga kemitraan dalam bidang kesehatan. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK ataupun Alia ataupun MTS ataupun MI. Semuanya ada yang namanya makan pil sehat khusus untuk perempuan. Jadi kesehatan atau kemitraan pembelajaran itu bisa meliputi kemitraan dari masyarakat, wali murid, kemitraan dengan
kesehatan, bidang kesehatan atau puskesmas, kemitraan dengan Dudi biasanya SMK, kemudian kemitraan dengan masyarakat sekitar. Misalkan ada kita menjual sesuatu, nah itu bisa kemitraan dengan masyarakat sekitar. Oke, itu saja untuk materinya yang lebih lengkap itu ada 72 slide, nanti kita berikan di kolom komentar ya. Bisa. Terima kasih dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.